Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan melaksanakan tutorial penjemputan nilai mata pelajaran di Eraport. Baik mata pelajaran yang reguler maupun yang mata pelajaran pilihan. Silakan Bapak Ibu guru mengakses link Eraport, ya, bisa diakses melalui SID kurikulum. Setelah itu silakan diisi untuk bagian email dan juga passwordnya. Apabila Bapak Ibu guru sudah masuk ke dalam halaman dashboardnya, silakan dicek terlebih dahulu apakah tahun pelajarannya sudah sesuai dengan tahun pelajaran saat ini, yaitu 2025-2026 ganjil. Apabila belum, silakan logout akun dulu. Setelah itu silakan login kembali. Di bagian tahun pelajaran ini silakan dipilih 2025-2026 ganjil. Silakan klik login. Apabila rombel yang diambil, ya, mata pelajaran yang diambil ini belum tertera di menu dashboard Bapak Ibu guru, silakan nanti Bapak Ibu guru bisa menghubungi di bagian operator Eraport sekolah masing-masing. Setelah itu nanti di bagian administrator akan di mapping rombel setiap mata pelajaran yang diambil oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Melanjutkan dari mapel yang akan tertampil di menu dashboard. Apabila di bagian administrator sudah melakukan mapping rombel, silakan Bapak Ibu melakukan refresh atau mungkin login kembali. Nanti di dashboard setiap Bapak Ibu guru nanti akan muncul mapel yang akan diambil, ya. Nah, seperti ini, ya, ada mapel konsentrasi keahlian kelas 11. Warna orange ini tandanya adalah mapel tersebut adalah merupakan sub mapel. Jadi ada koordinator mapelnya. Mungkin di sub mapel ini ada beberapa guru yang mengajar, ya. Di dalam satu kelas ada beberapa guru yang mengajar. Silakan Bapak Ibu tetap melakukan pengisian nilai. Nanti di menu koordinator akan melakukan generate di bagian detail. Nah, tapi kalau yang bukan koordinator itu tidak ada menu generate-nya, ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan tidak ada menu generate. Biasanya menu generate akan muncul di bagian sisi kanan bawah. Nah, untuk melakukan penilaian, silakan Bapak Ibu guru yang pertama adalah menuju ke menu referensi, silakan ke bagian capaian pembelajaran. Untuk langkah pertama adalah kita akan mengisikan atau mengkonfigurasi capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Untuk konfigurasi capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran ini hanya satu guru saja, ya Bapak Ibu. Mungkin di dalam satu MGMP ada beberapa guru, tapi untuk yang mengkonfigurasi silahkan diberikan kewenangan kepada salah satu guru saja, supaya nanti tidak duplikat datanya atau bentrok datanya. Nah, setelah itu apabila capaian dan tujuan pembelajaran sudah diisikan oleh guru yang berwenang tersebut, yang diwakilkan guru tersebut, nanti di menu Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, nanti juga akan muncul capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang sudah diinputkan tadi. Jadi hanya tinggal melakukan mapping rombel saja. Nah, seperti di menu capaian pembelajaran ini, silahkan dicek terlebih dahulu untuk capaian pembelajaran yang akan digunakan.
elemen dan beserta deskripsinya. Silahkan dicek untuk status apabila digunakan harus aktif. Oke. Apabila statusnya sudah aktif, disarankan kepada Bapak Ibu guru untuk tidak menonaktifkan capaian pembelajarannya, karena ini nanti akan berpengaruh ke capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran di tahun ajaran sebelumnya. Nah, untuk Bapak Ibu guru silahkan mengaktifkan apabila capaian pembelajarannya ini masih dalam kondisi nonaktif. Dengan cara klik di sebelah kanan ini, klik yakin, nanti maka statusnya akan menjadi aktif. Nah, setelah itu kalau sudah, silahkan lanjut ke tujuan pembelajaran. Di bagian tujuan pembelajaran ini, apabila Bapak Ibu guru tadi menjadi perwakilan dari mapelnya untuk mengisikan, dan apabila di bagian referensi tujuan pembelajaran ini belum ada data yang akan digunakan, silahkan melakukan tambah data ya Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini tambah data, tingkat kelas silahkan dipilih, rombelnya silahkan dipilih. Rombelnya bisa dipilih salah satu saja ya Bapak Ibu. Nanti untuk rombel yang tidak terpilih nanti bisa kita tambahkan di bagian mapping rombel. Mata pelajarannya silahkan dipilih. Setelah itu capaian pembelajarannya silahkan dipilih. Contoh nih saya memilih tentang teknis penyutradaraan televisi ya. Setelah itu silahkan diunduh template tujuan pembelajarannya. Oke, setelah Bapak Ibu selesai mendownload, silahkan dibuka untuk Excel-nya. Nanti bentuk Excel-nya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Silahkan diisikan di bagian tabel yang masih kosong ini. Beberapa tujuan pembelajarannya silahkan diisikan. Misalnya punya 3 tujuan pembelajaran, jadi diisikan sampai 3 kolom. Ketika sudah selesai, silahkan disimpan. Setelah itu di close. Kita akan kembali menuju e-raport, ya Bapak Ibu. Kembali menuju e-raport, silakan kembali klik tambah data. Dipilih lagi seperti yang tadi Bapak Ibu pilih untuk tingkat kelas, untuk rombelnya, mapelnya dan juga capaian pembelajarannya. Setelah itu nanti kita akan mengunggah template Excel yang sudah kita isikan tadi, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita lakukan unggah template. Silahkan dipilih template Excel-nya tadi, ya, ini. Diklik open. Silahkan diklik simpan, ya. Nanti akan muncul tujuan pembelajaran yang baru di bagian referensi tujuan pembelajaran dengan rombel yang sudah terisi, ya, Bapak Ibu. Rombelnya terisi adalah rombel yang sudah kita pilih tadi. Misalnya tadi saya di sini milihnya adalah rombel 11 BCF 1, maka saya tinggal mapping untuk 11 BCF 2. Untuk cara melakukan mapping di menu aksi sebelah kanan, ya, di mouse yang saya gerakkan ini, silakan klik di icon ini ya Bapak Ibu ya, mapping rombel. Silahkan diklik. Setelah itu dipilih tingkat kelasnya. Silahkan dipilih untuk rombel yang akan digunakan, yaitu 11 BCF 1 dan juga 11 BCF 2. Silahkan klik simpan. Untuk tujuan pembelajaran sudah berhasil di mapping. Akan muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu.
Setelah itu apa yang berubah yaitu di bagian tabel rombel atau rombongan belajar. Nanti akan tertera 11 BCF1 dan juga 11 BCF2. Nah, ketika tujuan pembelajaran ini yang sudah kita mapping, kita akan bisa gunakan untuk penilaian ya Bapak Ibu. Nanti ketika saya menilai di 11 BCF1, tujuan pembelajaran ini nanti akan muncul dan kita bisa menilai. Oke, silahkan dipilih untuk beberapa tujuan pembelajarannya. Caranya sama, yaitu kalau sudah ada tinggal klik mapping rombel di bagian aksi. Silahkan pilih tingkat kelas dan juga rombelnya. Rombelnya bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Dipilihnya bisa double ya. Langsung 11 BCF1 dan juga 11 BCF2. Tidak perlu satu-satu, langsung dua bisa. Setelah itu kita akan masuk ke bagian penilaian ya. Di menu nilai akademik, silahkan Bapak Ibu langsung masuk ke bagian assessment sumatif. Oke. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan penilaian, yaitu menggunakan assessment sumatif. Nanti ada dua, yaitu sumatif lingkup materi atau nilai hariannya, dan juga sumatif akhir semester atau seperti nilai PSAS, PSAJ, dan lain sebagainya. Oke, silahkan dipilih dulu untuk tingkat kelasnya, rombelnya, mata pelajaran yang diampu. Jenis assessment kita akan pilih yang dari atas dulu. Ya, kita akan mengisikan dari lingkup materi atau nilai hariannya. Ini adalah nilai per tujuan pembelajaran. Jadi tadi karena saya baru mapping satu tujuan pembelajaran, maka yang muncul di sini baru 1 TP. Ya, kalau Bapak Ibu tadi mapping punya sampai 3 tujuan pembelajaran, nanti akan muncul TP1 sampai 3. Ya. Nah, ketika mouse-nya diarahkan ke bagian TP1 atau TP2 atau TP3, ia akan memunculkan deskripsi tujuan pembelajaran tersebut. Seperti di sini, tujuan pembelajaran 1 yaitu melaksanakan siaran secara online, dilakukan secara mandiri maupun kelompok teamwork. Nah, untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu guru tidak perlu melakukan satu-satu mengisikan satu-satu di kolom ini. Silakan unduh template sumatif lingkup materi. Nanti setelah diunduh, kita akan memasukkan nilai per ATP-nya ya, per tujuan pembelajaran di Excel tersebut. Ya. Kita buka dulu Excel-nya. Ya, seperti ini tampilannya. Bapak Ibu guru silakan untuk menginputkan nilai. Apabila Bapak Ibu guru sudah mempunyai nilai di Excel pribadi, nanti bisa langsung kopas ya. Bisa langsung kopas ke template Excel nilai sumatif lingkup materi. Oke, ini coba saya isikan nilainya secara random ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah diinputkan nilainya, silakan klik save sampai file tersebut sudah disimpan ya. Setelah itu silakan di close. Ya, kita akan kembali menuju ke e-raport ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan klik unggah template ya. Kita akan mengunggah template yang sudah kita isikan tadi.
sudah berupa nilai ya. Silahkan diunggah. Kita akan tunggu sampai nilai sudah terupload di aplikasi. Oke, ketika nilai sudah muncul di e-raport, silahkan klik tombol simpan. Sampai nanti akan muncul notifikasi penilaian berhasil. Ya, seperti ini Bapak Ibu, apabila sudah berhasil menginput nilai di sumatif lingkup materi, setelah itu kita akan kembali mengisikan form lagi. Kita pilih tingkat kelas, kita pilih rombelnya, mata pelajaran yang diampu. Setelah itu untuk jenis assessment, kita akan pilih sumatif akhir semester gitu Bapak Ibu ya. Karena tadi untuk sumatif lingkup materi kita kan sudah mengisikan nilainya. Kita bisa cek juga ketika kita pilih sumatif lingkup materi, nilainya sudah tersimpan. Oke. Setelah itu kita akan menuju ke sumatif akhir semester, di mana nilainya ini adalah nilai project ya Bapak Ibu ya, non tes dan juga tes. Untuk nilai tes ini apabila Bapak Ibu mempunyai nilai ujian tersendiri, silahkan nanti dapat diinputkan. Apabila tidak, silahkan nanti Bapak Ibu untuk menginputkan nilai non tes ya Bapak Ibu ya. Untuk bobot dari nilai akhir sumatif akhir semester ini adalah rata-rata dari nilai non tes dan juga tes. Jadi mungkin Bapak Ibu apabila tidak punya nilai tes, bisa disamakan dengan nilai non tes agar ketika di rata-rata nanti hasilnya tidak separuh atau terbagi dua ya. Kalau tesnya tidak mempunyai nilai. Oke, caranya sama. Silakan Bapak Ibu untuk mengunduh terlebih dahulu template sumatif akhir semester. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita buka untuk Excel template-nya. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu Guru untuk Excel sumatif akhir semester. Silahkan diisi untuk nilai non tes dan juga nilai tesnya. Ini saya samakan ya Bapak Ibu supaya lebih cepat. Oke, contohnya seperti ini. Untuk nilai tes silahkan diisi nilai ujian yang Bapak Ibu miliki apabila telah melaksanakan ujian tertulis ya mungkin gitu Bapak Ibu ya. Silahkan diisikan. Apabila tidak punya nilainya, silahkan disamakan dengan nilai non tes ya, agar nanti ketika di rata-rata itu tidak terbagi menjadi dua gitu Bapak Ibu ya. Misalnya 85 nanti jadi 42,5 atau 43 di aplikasi. Nah, setelah itu silahkan diklik simpan. Kita akan kembali menuju ke e-raport. Setelah itu kita akan unggah template Excel. Silahkan dipilih untuk template nilai sumatif akhir semester. Oke. Silahkan ditunggu sampai nanti nilainya sudah muncul. Nah, seperti ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, lakukan simpan ya. Di tombol simpan ini kita klik sampai nanti akan muncul notifikasi bahwa penginputan nilai sudah berhasil.
Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini di menu asesmen sumatif kita telah berhasil menginputkan jenis asesmen ya, ada dua, yaitu asesmen lingkup materi atau nilai harian dan juga asesmen sumatif akhir semester ya, project. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru silakan masuk ke menu nilai akhir ya, di bawahnya asesmen sumatif. Untuk nilai akhir ini nanti sudah dirata-rata secara otomatis oleh sistem ya di aplikasi rapot, rata-rata dari nilai yang sudah kita inputkan dari nilai sumatif lingkup materi dan juga sumatif akhir semester atau project. Nah, silakan diisi untuk tingkat kelasnya. Setelah itu rombelnya, mata pelajaran yang kita ampu, dan juga bentuk penilaiannya kita pilih dari awal dulu, yaitu nilai assessment. Ya, jadi kita per step by step ya Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh langsung menuju nilai akhir, tetapi tetap harus menginputkan nilai dari asesmen sumatif, lingkup materi, dan juga sumatif akhir semester. Setelah itu nanti di nilai akhir kita menuju ke nilai asesmen terlebih dahulu. Nanti di sini kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari asesmen sumatifnya. Ya. Tugasnya Bapak Ibu di sini adalah melakukan ketercapaian kompetensi ya, mengisikan ketercapaian kompetensi, yaitu untuk tiap tujuan pembelajaran itu harus ada yang dijadikan tidak tercapai. Bukan berarti anaknya nilainya jelek atau mungkin tidak mencapai tujuan tersebut, tetapi perlu diketahui bahwa dari beberapa TP yang kita laksanakan, mungkin ada TP yang mempunyai nilai terendah. Nah, itu adalah TP yang perlu dikembangkan oleh anak-anak. Ya, Bapak Ibu silakan wajib untuk memilih. Misalnya saya punya 3 TP, TP ketiga itu adalah TP terendah, maka TP 1, 2 saya jadikan tercapai, TP 3 saya jadikan tidak tercapai. Oke, Bapak Ibu. Kalau nanti di sini caranya adalah manual, ngeklik satu-satu. Tetapi kalau Bapak Ibu guru ingin lebih cepat caranya, di menu nilai asesmen ini kita lakukan simpan saja, kita scroll ke bawah, kita klik tombol simpan. Nanti untuk ketercapaiannya, kita akan mengisikan di menu nilai akhir, menu satunya. Silahkan diisi lagi, Bapak Ibu. Kelas 11, setelah itu rombel, untuk mata pelajarannya. Untuk penilaiannya kita akan pilih nilai akhir ya. Ya, untuk Bapak Ibu guru mungkin disarankan untuk pengisian ketercapaian pembelajaran ini atau ketercapaian kompetensi ini tidak diulang-ulang ya Bapak Ibu. Mungkin dari yang tercapai dari tidak tercapai, karena nanti mungkin akan terjadi kesalahan di deskripsi ya, mungkin ada kedobelan di deskripsi yang harusnya tujuan pembelajaran A maksudnya tercapai, tetapi ketika kita ubah jadi tidak tercapai, kita cek di deskripsi rapot, nanti malah dua-duanya ngikut di tercapai sama yang tidak tercapai. Nah, silakan untuk pengisian secara cepat, silakan klik unduh template. Mungkin Bapak Ibu guru tidak disarankan untuk mengubah nilai akhirnya, meskipun di sini bisa diubah nilai akhirnya, tapi tidak disarankan karena ini sudah nilai rata-rata by system, karena sesuai dengan nilai asesmen sumatif yang sudah kita isikan di awal tadi. Kita sudah mengunduh template Excel dari nilai akhirnya, silakan dibuka template-nya. Kita akan menuju ke template Excel nilai akhir, input penilaian akhir. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Karena di sini saya hanya mempunyai 1 TP, ya, tidak diwajibkan 1 TP ya Bapak Ibu, minimal mungkin 2 atau 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di satu anak akan mempunyai 2 TP atau 3 TP ataupun lebih. Ya.
Untuk pengisiannya di ketetapan kompetensi ini sudah ada panduannya di sini. Apabila predikat tercapai maka diisi angka 1, kalau tidak tercapai diisi angka 0. Ya, nanti mungkin ada 2 TP atau 3 TP. Silakan salah satu TP yang mempunyai nilai terendah diisi angka 0. Kalau tercapai diisi angka 1. Jadi ini mungkin saya coba ya, 1, 1, 1, 1, 1. Dan nanti mungkin ada beberapa anak akan saya isikan ketercapaiannya menjadi 0. Karena ini uji coba nih Bapak Ibu ya. Mungkin yang nilainya agak rendah. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung kopas atau melakukan drag and drop di Excel ini supaya lebih cepat. Ya seperti ini. Ya, pengisian lebih cepat daripada mungkin klik satu-satu lebih lama gitu Bapak Ibu ya. Silahkan dilakukan simpan data. Kita close. Kita akan kembali ke menu e-raport. Ya, kita akan kembali ke menu e-raport. Kita akan unggah template yang sudah kita isikan tadi. Unggah template. Kita tunggu sampai kolom ketercapaian kompetensi sudah terisi. Fungsi dari ketercapaian kompetensi itu tadi nanti untuk memunculkan deskripsi di e-raport ya Bapak Ibu ya. Apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak tercapai. Kita tunggu dulu datanya. Ya, setelah berhasil, kita langsung menuju ke capaian kompetensi ya, di menu sebelah kiri. Capaian kompetensi. Pilih tingkat kelasnya. Rombelnya dan juga mapelnya. Oke, nah untuk deskripsinya sudah muncul secara otomatis di Bapak Ibu ya. Kalau 1 dia nanti akan muncul di bagian sisi kiri ya yang tercapai. Kalau 0 itu nanti dia akan muncul di sisi kanan atau yang perlu ditingkatkan. Ya sesuai dengan syaratnya tadi Bapak Ibu, apabila mempunyai beberapa TP silahkan untuk dibandingkan TP mana yang mempunyai nilai terendah itu nanti diberi ketercapaian kompetensinya tidak tercapai ya. Bukan berarti anak tersebut tidak mencapai kompetensi tersebut, tetapi memang perlu ditingkatkan dari tujuan pembelajaran yang lain. Silahkan diklik simpan saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu merubah ya, dengan syarat kita tidak mengubah-ubah data ketercapaian kompetensi yang sudah kita isi tadi. Misalnya tadi TP1 saya sudah isi tercapai, tetapi tiba-tiba saya mengganti TP1 menjadi tidak tercapai. Nah, otomatis kita akan mengubah data lagi di deskripsi atau capaian kompetensinya nanti. Setelah itu Bapak Ibu guru sudah selesai tugasnya sampai sini. Untuk rombel berikutnya, ketika Bapak Ibu guru untuk mengisi penilaian, tidak perlu melakukan konfigurasi tujuan pembelajaran lagi ya Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu guru mengulang atau mengampu di jurusan yang berbeda. Jadi mungkin dari awal sudah dikonfigurasi terlebih dahulu di capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran sesuai dengan rombel yang diampu. Mungkin yang jurusan BCF itu tujuan pembelajarannya mengenai tentang BCF, jurusan DKV mengenai tentang jurusan DKV, silahkan dilakukan mapping rombel terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu guru melakukan penginputan nilai akademiknya ya, asesmen sumatif. Silahkan dipilih lagi caranya seperti tadi ya, diulang dengan kelas yang berbeda dengan cara yang sama sampai masuk ke deskripsi rapot yaitu capaian kompetensi. Ini adalah deskripsi rapotnya adalah di sini. Nah, caranya kita mengecek apakah nilai yang sudah kita inputkan itu sudah muncul atau belum di e-raport. Kita cek di bagian beranda di Bapak Ibu ya. Klik di bagian beranda. Silahkan nanti di tabel yang kita ampu ini nanti akan muncul data
jumlah peserta didik yang dinilai. Kalau kita sudah menilai, maka jumlahnya akan muncul sesuai dengan jumlah peserta didik yang tertera gitu. Nah, untuk BCF 1 kita sudah mengisikan, BCF 2 masih 0, berarti artinya kita belum mengisikan nilai di kelas tersebut. Ya, kita cek di 11 BCF 1, apakah nilai dan juga deskripsinya sudah muncul. Oke, kalau nilainya sudah muncul dan juga capaian kompetensi sudah muncul, otomatis nanti di rapot juga akan muncul Bapak Ibu. Nah, nanti silakan lakukan pengecekan di menu wali kelas tersebut nih, Bapak Ibu. Ya, seperti itu untuk akses Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran baik reguler maupun yang mapel pilihan. Caranya seperti itu. Silakan Bapak Ibu nanti apabila masih bingung, silakan untuk mengulang video ini ya Bapak Ibu ya. Mengulang video ini silakan dipahami secara pelan-pelan. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu belajar dari nol lagi ya, karena ini aplikasi yang kita gunakan dari tahun ke tahun. Ya, meskipun dari direktorat saat ini menyarankan rapot yang kita pakai itu adalah rapot yang terbaru, yaitu rapot SMK 2025, bukan rapot SMK versi yang ke-8. Itu adalah aplikasi yang berbeda. Mungkin saat ini kita pakai rapot versi 8 yang sebelumnya akan kita pakai supaya memudahkan terlebih dahulu gitu Bapak Ibu ya. Sebelum akhirnya nanti kita akan migrasi atau beralih ke aplikasi yang baru. Ya, sementara seperti ini Bapak Ibu. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.